Sobat Master, kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya terkait dengan pembahasan latihan soal persiapan ujian akhir semester Fisika Dasar 1A dan 1B bersama aku Rizal. Oke, kali ini kita akan membahas dari soal nomor 16. Pada soal nomor 16 dijelaskan jika terdapat sebanyak 2,71 kali 10 pangkat 25 molekul. Nah, jadi molekul di dalam 1 meter kubik gas. Pada temperatur 20 derajat Celcius, berarti temperaturnya itu adalah 293 Kelvin dengan tekanan 10 pangkat 5 Pascal. Nah, P-nya itu sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Kita diminta untuk menentukan jumlah molekul per meter kubik pada temperatur 0 dan 10 pangkat minus 4 mm Hg. Jadi ceritanya terdapat molekul nih di dalam sebuah gas tertentu. Kita nggak tahu jenis gasnya, apakah monoatomik, diatomik atau seperti apa, tapi yang jelas volumenya sebesar 1 meter kubik dan temperaturnya sebesar 20 derajat Celcius, sementara tekanannya sekian. Nah, dengan menggunakan gas yang sama, kita diminta untuk menentukan jumlah molekul per meter kubik pula gas tersebut pada temperatur 273 Kelvin dan tekanan sebesar 10 pangkat minus 4 mm Hg. Nah, kayak gitu. Bagaimana caranya kita menyelesaikan permasalahan seperti ini? Pertama-tama yang kita harus tahu adalah bahwa 1 mm Hg itu sama dengan 760 kembali 1 mm Hg itu sama dengan 760 kali atau 760 atm. Nah, seperti ini. Oke, kita akan periksa terlebih dahulu. Nah, ini ternyata terbalik ya. Berarti 1 mm air raksa itu sama dengan 1 per 760 atm, atau berarti sama dengan 1 per 760 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, ini sepertinya seperti itu. Oke, nah berarti kita tahu bahwa N1 atau N, atau kalau enggak kita tuliskan dulu persamaan gas idealnya, PV sama dengan nRT atau sama dengan N per Na dikalikan R dikalikan T, maka N itu sama dengan PV dikalikan Na dibagi R dikalikan T. Nah, maka di sini aku akan tahu bahwa jumlah molekul pada skema 1 dibagi jumlah molekul pada skema 2 itu sama dengan P1V1 Na dibagi R T1 dibagi dengan P2V2 Na dibagi R T2. Nah, kita eliminasi faktor yang sama sehingga kita akan dapatkan P1 T2 per P2 T1 merupakan perbandingan jumlah mol pada kondisi 1 pada temperatur 293 Kelvin dan 10 pangkat 5 Pascal, kemudian dibandingkan dengan kondisi N2 pada
0 derajat Celcius dan 10 pangkat minus 4 mm Hg. Nah, di sini berarti kalau tekanan 10 pangkat minus 4 mm Hg sama dengan berapa Pascal, Kak? Ya, kita tinggal kalikan 10 minus 4 dibagi 760 dikalikan dengan 10 pangkat 5, hasilnya adalah 1/76 Pascal. Nah, maka kita bisa tuliskan P1 itu tadi adalah 10 pangkat 5, volume 1 adalah 1 meter kubik karena ini per meter kubik, T2 nya adalah 273 dibagi P2 adalah 1/76, V2 nya 1, dan temperatur 1 adalah 293. Nah, ini perbandingan antara N1 dan N2. Berarti karena yang kita tanyakan adalah N2, nah maka N2 itu sama dengan, ya kita tinggal balik. Berarti kalau kita balik, berarti ini sama dengan 293 gitu kan, dibagi dengan 76 dikali 10 pangkat 5 dikali 273, terus kemudian jangan lupa dikali dengan N1. Ya, seperti itu. Atau kalau enggak, N1 nya kita ganti dengan tadi jumlahnya 2,71 kali 10 pangkat 25. Nah, berdasarkan hasil perhitungan ditemukan hasilnya adalah sebesar 3,8 kali 10 pangkat 18 molekul. Nah, ini adalah cara untuk kita menentukan berapa banyak molekul pada situasi yang berbeda untuk gas yang sama, meskipun kita tidak tahu gasnya itu apa. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 17. Nah, pada soal nomor 17 kita dijelaskan sebagai berikut. Dalam suatu ruangan yang memiliki temperatur konstan sebesar 20 derajat Celcius, oke, itu berarti sama dengan 293 Kelvin. Diketahui bahwa komposisi udaranya terdiri atas nitrogen yang massa jenisnya 28 gram per mol. Terus kemudian ada gas oksigen yang massa jenisnya 30 yang massa molekul relatifnya 32 gram per mol, dan argon yang massa molekul relatifnya adalah 40 gram per mol. Jika kita dapat mengasumsikan bahwa gas pada ruangan tersebut merupakan gas ideal, maka energi kinetik rata-rata untuk translasi masing-masing gas adalah titik-titik. Nah, di sini banyak sekali informasi mengenai massa molekul relatif Mr, seperti misalkan Mr nitrogen. Ya, kita tahu satu atom nitrogen massa atom relatifnya 14, kalau dikalikan 2 kan 28 gram per mol. Terus Mr oksigen juga kita tahu massa satu atom oksigen itu adalah 16 gram. Jadi ini sama gram per mol ya. Berarti ini 16 kali 2 32 gram per mol. Dan yang argon Mr atau kita katakan ya Ar argon itu sama dengan 40 gram per mol. Nah, tapi pertanyaannya adalah energi kinetik rata-rata. Bagaimana kita menentukan energi kinetik rata-rata translasi? Kita bisa tentukan dengan persamaan ini. Energi kinetik rata-rata bisa jadi setengah dikalikan M dikalikan V RMS root mean square kuadrat, atau bisa juga diperoleh dari F degree of freedom dikalikan setengah K dikalikan T. Nah, oleh karena di sini kita tidak tahu nih berapakah massa molekul N2O2AR dan jumlah molnya berapa, sehingga notasi M di sini kita tidak bisa cari, sehingga kita mungkin hanya akan menggunakan ini saja. Nah, dimana derajat kebebasan yang diminta adalah hanya untuk energi kinetik untuk translasi saja. Berarti translasi derajat kebebasannya berapa? 3.
karena setiap partikel gas akan bisa bergerak bebas translasi mengikuti 3 sumbu koordinat yang kita punya, X, Y, Z gitu ya. Berarti ini 3 dikalikan setengah dikalikan nilai K itu berarti R per NA 8,314 per 6,02 kali 10 pangkat 23 dikalikan temperaturnya, itu adalah sebesar 293 Kelvin. Nah, ini apa itu namanya, besar energi kinetik rata-ratanya. Nah, berarti energi kinetik rata-rata di sini kita bisa katakan ini ya, tidak terlalu tergantung, energi kinetik rata-rata tidak terlalu tergantung dengan massa relatif, meskipun sebenarnya kita membutuhkan besaran M ini nih, massa molekulnya, karena massa molekulnya di sini kita nggak dapatkan. Yang kita punya adalah massa molekul relatif. Kalau misalkan ini kita asumsikan 1 mol, mungkin kita bisa mencarinya masing-masing. Jadi kayak misalkan untuk 1 mol gas, nah untuk 1 mol gas, berarti 1 mol gas itu komponennya ada sebanyak 28 gram nitrogen, ada sebanyak 32 gram oksigen, dan ada sebanyak 40 gram argon. Nah, kalau seperti itu, berarti kita bisa menentukan VRMS-nya. VRMS dari mana? Dari rumus akar 3 RT per MR. Boleh kita asumsikan seperti itu. Jadi kita asumsikan bahwa ini untuk 1 mol gas yang dimaksud. Nah, sehingga kita apa itu namanya, tidak perlu menggunakan yang ini. Jadi VRMS nya 3 RT per MR, berarti ini sama dengan akar dari 3 kali 8,314 dikalikan 293 dibagi dengan MR nya. Nah, berarti kita bisa mencari untuk masing-masing nilai N2, untuk O2, untuk argon. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang C. Jadi energi kinetik rata-rata nitrogennya 512 dari hasil perhitungan ini. Terus energi rata-rata oksigennya adalah 479 dari perhitungan seperti ini. Dan energi rata-rata argon adalah 429 meter per second. Oke, itu tadi soal nomor 17. Nah, sekarang kita akan lanjut ke soal IC nomor 18, 19, 20. Satu ilustrasi saja. Nah, di mana di ilustrasi ini disampaikan 1 mol gas ideal monoatomik yang memiliki tekanan awal sebesar 3 kali 10 pangkat 5. Nah, jadi kalau mungkin misalkan aku gambar, mungkin akan langsung menuju ke diagram PV-nya saja. Nah, diagram PV ini akan sangat berguna untuk menggambarkan proses termodinamika apa saja sih yang terlibat. Memiliki tekanan awal 3 kali 10 pangkat 5. Nah, jadi ini misalkan P-nya ada skala 10 pangkat 5 Pascal. Jadi nilai awalnya di sini misalkan di 3. Oke, volumenya nggak tahu, misalkan ini V1. Pada kondisi awal seperti itu. Temperaturnya 300 Kelvin. Nah, jadi sumbu T, hati-hati, itu terdapat di luar sumbu P dan V. Nah, ini sumbu T, T1 sama dengan 300 K. Kemudian akan didinginkan pada volume tetap. Didinginkan pada volume tetap. Nah, berarti ketika dia didinginkan temperaturnya turun dong ya semestinya. Berarti yang awalnya di sini mungkin kemudian dia akan ke bawah. Nah, berarti prosesnya berikutnya sampai di sini. Jadi yang awalnya di titik A, proses berikutnya ke titik B. Ya, seperti itu. Atau misalkan kita ingin mempunyai gambar yang lebih besar, boleh kita bisa asosiasikan titik 3 itu agak tinggi. Nah, misalkan di sini deh. Nah, ini kita namai V1,
ini 3, ini titik A, didinginkan, berarti temperaturnya turun. Nah, sampai di sini, sampai ke titik B. Kita nggak tahu nih tekanannya, misalkan P2. Terus kemudian hingga tekanannya menjadi setengah dari tekanan semula. Oke, berarti ini tekanannya adalah 1,5, sudah diketahui. Kemudian gas tersebut diekspansi, tekanannya ditambah pada tekanan, ya jelas ya, diekspansi pada tekanan tetap. Jadi dia diekspansi itu tekanannya tetap, yang bertambah adalah volumenya ya. Nah, diekspansi hingga temperaturnya kembali ke temperatur semula. Berarti dari proses B kita lanjutkan ke proses C. Seperti ini. Kemudian sudah nomor 18, kita diminta untuk membuat diagram tekanan, volume atas proses tersebut serta lengkapi semua nilai skala yang ada. Nah, di sini berarti yang kurang adalah tinggal T2. Jadi temperatur proses B. Bagaimana kita menghitung temperatur proses B? Kita punya persamaan gas ideal satu-satunya yang paling berguna. PV nRT. T berarti sama dengan PV per N dikalikan R. Nah, misalkan dalam konteks ini kita masih belum tahu V-nya juga. Ya, berarti V-nya, V1 ini juga perlu dicari nih. V1 perlu dicari, V2 juga perlu dicari. V1 berarti sama dengan T1N dikalikan R dibagi dengan P. Nah, berarti sama dengan 300, 1 mol 8,314 dibagi tekanannya 3 kali 10 pangkat 5. Nah, itu besar P1. Oke, bisa kita hitung dengan menggunakan alat bantu, boleh. Jadi 300 atau 3 dikali 8,314 dibagi dengan 3000. Nah, 8,314 kali 10 min 3. 8,314 10 minus 3. Ini volume V1. Nah, terus dari V1 kita akan dapatkan T2. T2 kita pakai tekanannya P2, volumenya V1 per molnya mol tetap dikalikan R. P2 nya tadi 1,5, 10 pangkat 5. P1 nya 8,314, 10 minus 3 dibagi 1 kali 8,314. Kita eliminasi, hasilnya adalah 150. Oke, berarti pendinginannya hingga T2 nya 150. Nah, V2 nya ya sama saja. V2 berarti T2 N R per P2 150 1 mol. Nah, kemudian R nya sama 8,314 dibagi 1,5 10 pangkat 5. Nah, berarti yang kita eliminasi ini jadi 4, jadi 3 gini ya, coret lagi jadi 3, 15 bagi 15 habis, berarti V2 nya 8,314 kali 10 minus 3. Seperti itu ya, kurang lebih ya. P2 nya P2 nya 150 1, P2 nya 1,5 10 pangkat 5. P1 nya 308. Nah, seperti itu. Itu proses perhitungannya. PV sama dengan nRT. Nah, kemudian nilai skalanya sudah lengkap nih. Nah, ini paling tinggal perlu koreksi-koreksi lagi aja. Ini coret
ini coret, ini 2, 3 gitu. P2 nya ini, V1 nya itu N1 ini coret 2, 1,5 kali 100, 150. Molnya berapa ini? 1 mol ya, molnya 1 itu. Nah berarti nilainya seperti itu tuh, PVNRT. Nah terus kemudian tentukan perubahan energi dalam nih dan kalor, perubahan energi dalam dan kalor pada proses bervolume konstan. Nah berarti pada proses isokorik. Pada proses isokorik, nah ini untuk nomor 19, itu yang jelas V nya sama dengan 0, tidak ada kerja yang dilakukan. Kenapa? Karena P dikalikan dV nya itu sama dengan 0. Kemudian kita punya hukum termodinamika ya. Hukum termodinamikanya adalah delta U sama dengan Q minus V. Nah kayak gitu, delta U atau perubahan energi dalam sama dengan kalor dikurangi kerja. Nah sehingga kalau kerjanya 0, maka delta U itu sama dengan kalornya. Nah dimana kalau pada proses isokorik ini bisa dituliskan sebagai integral dari T1 ke T2 CV dt. CV nya ini adalah kapasitas kalor pada volume tetap. Nah dimana ini berarti integral pada proses volume tetap berarti A ke B ya, berarti dari 300 ke 150. Kapasitas kalor pada volume tetap adalah 3/2 molnya 1 dikalikan R, 8,314. Nah 3/2 NR kan dikalikan DT, berarti ini sama dengan 1,5 dikalikan 8,314 dikalikan minus 150. Nah ini hasilnya adalah sekian joule, semestinya minus ya. Ini adalah perubahan energi dalamnya sekaligus kalor pada proses bervolume konstan. Nah ini ya proses AB. Terus nomor 20, nomor terakhir, kita disuruh menentukan kerja tapi pada proses bertekanan tetap. Nah ini ya berarti simpel saja, kerja sama dengan P dikalikan delta V atau sama dengan P dikalikan V2 minus V1. Nah itu berarti kerja yang terjadi. Nah jadi tinggal dihitung saja untuk nomor 20 dan nomor 19. Terus kemudian berarti itu adalah keseluruhan pembahasan soal persiapan UAS Fisika dari Master TPB. Aku pamit. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.